Sebelum memulai pembelajaran sesuai kesepakatan kelas, kemarin diminta untuk satu orang kemarin pakai laptop. Ya. Kasih lagi. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, abad ke-19. Orang yang pertama kali menggunakan yang namanya sel. Sampai kemarin itu apakah itu tidak ada tumbuhan ada sebetulnya ini Robert Hooke dia memperkenalkan sel pada tahun 1965. Sel dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan juga sitoplasma. Nah, untuk lebih jelas, kita akan membahas fungsi dan bagian-bagian sel satu persatu. Yang pertama, kita tentu akan membahas membran sel terlebih dahulu. Selaput sel atau membran sel ini merupakan bagian pembungkus sel yang paling luar. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pertukaran zat dalam sel. Bagian ini juga melindungi seluruh isi sel atau yang disebut juga dengan protoplasma. Membran sel ini bersifat semi permeable karena hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu yang dapat larut secara difusi ataupun osmosis. Itu adalah membran sel. Bagian dari sel yang kedua itu adalah inti sel atau nukleus. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA dan RNA. Fungsi utama dari inti sel itu adalah memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara RNA. Dalam sel ada yang namanya DNA dan RNA. Kata RNA pernah dengar? Nah, ini tim penyelidikan atau SDNA. Apakah ini mengikuti? Iya. Apa namanya? DNA. DNA itu ada materi genetik pasti untuk bisa menggunakan Fungsi utama dari inti sel itu adalah memimpin kegiatan di dalam sel dengan cara mengatur fungsi gennya. Di dalam inti sel terdapat anak inti sel atau nukleus yang berfungsi mengatur kinerja inti sel. Nah, bagian yang ketiga, kita tahu bahwa setelah mengenal membran sel, inti sel ada sitoplasma. Sitoplasma itu merupakan cairan pengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Dan di dalam sitoplasma itu terdapat banyak organel sel, di antaranya dilakukan juga. Bagian organel yang ada di sitoplasma yang pertama ada ribosom. Jadi ribosom itu adalah partikel berbentuk bulat yang berfungsi sebagai tempat pembentukan protein. Bagian ini merupakan organel terkecil di dalam sel. Ribosom ini ada dan melekat sepanjang retikulum endoplasma, dan ada pula yang bebas atau sifatnya kadang disebut dengan soliter. Nah, jadinya menempel nih di retikulum endoplasma. Apa itu retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma itu merupakan organel yang terdiri atas membran-membran yang tersusun paralel. Terdapat 2 jenis retikulum endoplasma, sering juga disebut dengan RE. Jadi ada RE kasar ataupun RE halus, retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Fungsi retikulum endoplasma selain sebagai tempat meletaknya ribosom tadi juga untuk melakukan sekresi protein dan juga sekresi lemak. Itu adalah fungsi dari RE. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria mengandung enzim yang dapat melepaskan energi dalam bentuk makanan pada proses respirasi sel. Ingat, respirasi sel.
sehingga mitokondria sering disebut juga dengan powerhouse atau pabrik energinya. Setiap mitokondria mempunyai dua lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam pada mitokondria berbentuk lipatan yang disebut kristal. Fungsi utamanya mitokondria itu sebagai tadi apa? Respirasi sel. Mitokondria respirasi sel. Selanjutnya ada badan Golgi. Jadi badan Golgi disebut juga dengan aparatus Golgi. Kadang muncul teks namanya aparatus Golgi. Berbentuk tumpukan kantong tipis. Organel ini berfungsi untuk sekresi sel karena bekerjanya itu seperti ginjal, dan Golgi seperti ginjal. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola adalah rongga sel yang berisi cairan. Bagian sel ini sering ditemukan dalam sel tumbuhan daripada sel hewan, jadi lebih banyak di sel tumbuhan. Vakuola dibedakan juga menjadi dua, ada vakuola makanan dan juga vakuola berdenyut. Kalau vakuola makanan itu fungsinya untuk pencernaan, ya. Kalau vakuola berdenyut itu berfungsi untuk alat pernapasan. Itu bagian-bagian utama. Kalau bagian utama tiga tadi ada membran, inti sel, dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma ada organel selnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu sahabat ketahui tentang sel tentunya. Sel itu merupakan unit terkecil kehidupan. Di dalam sel terdapat alat penyusun sel atau organelnya, ya. Namun organel tersebut tidak disebut sebagai unit terkecilnya, sebab organel tidak bisa hidup sendiri. Jadi yang bisa itu adalah satu kesatuan selnya, bukan organelnya, ya, organelnya, ya. Namun organel tersebut tidak ini namanya satu sel yang ada di dalam itu namanya organella sel atau organel sel yang nanti organella sel. Ini ibu sel-selnya unit terkecil dalam kehidupan, tapi ada organel yang masih kecil di dalamnya. Maka itu yang paling terkecil dalam kehidupan. Tidak. Kenapa dikatakan tidak? Tidak dapat hidup mandiri atau dia satu saja tidak bisa. Jadi dia harus ibaratnya bersinambung antara yang lain. Misal tidak ada satu ibu, misalnya tidak ada bola, maka sel itu hidup tidak. Sel itu mati. Makanya itu tidak, organel itu tidak bisa disebut unit terkecil kehidupan, tapi yang disebut unit terkecil kehidupan adalah sel. Paham? disebut sebagai unit terkecilnya, sebab organel tidak bisa hidup sendiri. Jadi yang bisa itu adalah satu kesatuan selnya, bukan organelnya, ya. Makhluk hidup bersel satu itu juga dapat hidup mandiri loh. Ada makhluk hidup bersel mikroskopis kecil. Nah, umum dasar itu adalah pada gini. Ternyata itu sel pada tumbuhan sama hewan ternyata bentuknya berbeda. Kalau sel tumbuhan dia bentuknya kotak atau apa, bisa sedang kalau hewan kotak itu atau bisa berbeda itu karena pada sel tumbuhan dia itu tidak elastis. Tidak elastis berarti dia tuh kaku. Karena ada tumbuhan yang elastis yang manusia. Itu Sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dan sel tumbuhan itu lebih coba catat dulu ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau di sini ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau pada sel hewan, ukuran sel hewan itu lebih kecil ketimbang sel manusia. Jadi sel tumbuhan itu kan lebih besar. Sedangkan sel hewan itu kecil dan kemudian untuk hewan memiliki
Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 13 Menurut saya, pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan karena kita belajar menggunakan fokus agar lebih profesional, bisa menerangkan dan bisa memahami pelajaran yang dijelaskan. Hari ini juga kita belajar dengan nyaman dan kita mendapatkan kesulitan dalam pelajaran tersebut yang dibawakan oleh Ibu Siti Nurjani dalam pembahasan tentang mengenai sel-sel pada organ tubuh. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Priscilla. Saya dari SMP Negeri 13 Dulu. Menurut saya pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya dapat berdiskusi dengan teman-teman saya